Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Febriani dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1211231200012. Di sini saya akan mempresentasikan makalah komunikasi mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari sudut pandang ilmu komunikasi. Puji syukur panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya makalah ini yang berjudul Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari sudut pandang ilmu komunikasi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Indonesia Emas merupakan visi besar bangsa Indonesia dalam rangka memperingati 100 tahun kemerdekaan dengan cita-cita menjadi negara maju, adil, dan makmur. Untuk mencapainya, berbagai sektor pembangunan harus dikelola secara strategis, termasuk diantaranya sektor komunikasi. Ilmu komunikasi ini memiliki peran vital dalam menyatukan narasi nasional, bentuk opini publik, menyebarkan informasi strategis, dan membangun literasi digital masyarakat. Dalam era digital yang serba cepat ini, komunikasi tidak dapat sekedar proses pertukaran informasi, melainkan instrumen utama dalam membentuk budaya, perilaku, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang strategis, kreatif, dan adaptif sangat diperlukan untuk mengawal perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada apa peran penting ilmu komunikasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Yaitu ilmu komunikasi memiliki peran sentral dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera. Dalam konteks membangun nasional, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana pembentuk persepsi, membangun partisipasi publik, serta menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Peran penting ilmu komunikasi dalam mendukung visi yaitu yang pertama itu ada membangun kesadaran dan partisipasi publik. Komunikasi berperan dalam menyosialisasikan visi, misi, serta program pembangunan kepada masyarakat. Yang kedua ada menangkal disinformasi dan meningkatkan literasi media. Peran penting lainnya adalah sebagai garda depan dalam melawan hoaks dan sini informasi yang berpotensi memecah belah masyarakat antara melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan yang ketiga, ada menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ilmu komunikasi menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat melalui dialog yang terbuka, transparan, dan partisipatif. Dan yang kedua, bagaimana strategi komunikasi yang dapat diterapkan untuk membentuk masyarakat yang literat, inklusif, dan partisipasif. Yaitu untuk membentuk masyarakat yang literat, inklusif, dan partisipasif, strategi komunikasi harus dirancang sebagai adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pertama, dilakukan pendekatan edukasi yang berkelanjutan melalui kampanye literasi media dan digital. Kampanye ini dapat dilewati media sosial, webinar, dan kolaborasi dengan sekolah atau komunitas agar masyarakat mampu memilah informasi dan terhindar dari hoaks. Kedua, strategi komunikasi harus bersifat inklusif dengan memperhatikan keberagaman budaya, bahasa, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Terus yang ketiga itu ada bagaimana langkah nyata yang dapat dilakukan oleh seorang ahli komunikasi dalam membentuk tercapainya Indonesia Emas 2045.
Oke, seorang ahli komunikasi memiliki peran strategi dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui berbagai langkah nyata yang dapat mengimplementasikan secara langsung di tengah masyarakat. Langkah pertama adalah dengan mengembangkan program literasi media dan digital yang masif dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan memahami, memilah, dan menyebarkan informasi secara bijak di era digital. Ahli komunikasi dapat berperan sebagai fasilitator pelatihan, pembuatan konten edukatif sehingga narasumber dapat kampanye literasi nasional. Langkah keduanya adalah dengan menciptakan ruang dialog yang membuka antara masyarakat dan pemerintah melalui media daring walaupun luring. Ahli komunikasi dapat memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat dan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Terus ada langkah ketiga dalam membangun narasi kebangsaan yang inklusif atau positif, positif melalui produksi konten kreatif seperti video dokumenter, podcast, atau kampanye media sosial. Seorang komunikator dapat memperkuat rasa persatuan dan identitas nasional, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, komunikasi juga dapat berperan dalam informasi publik dengan memperkenalkan potensi Indonesia di dunia melalui media internasional, kerjasama budaya, atau branding negara atau nation branding. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi pendekatan berbasis data, serta kolaborasi lintas sektor. Langkah-langkah ini dapat dijalankan secara efektif dan dampak nyata. Dan kesimpulannya, ilmu komunikasi memiliki peran strategi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui literasi media, komunikasi pembangunan, strategi digital yang sehat, serta pendekatan multikultural. Ahli komunikasi dapat memberikan kontribusi nyata. Harapannya semoga ide-ide dalam makalah ini dapat menginspirasi langkah konten dalam pembangunan bangsa. Dan sarannya supaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini diperlukan peran aktif dan berbagai pihak, terutama para ahli komunikasi yang memiliki kemampuan strategi membentuk opini publik, meningkatkan literasi masyarakat, dan menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Penulis menyarankan agar pemerintah dan lembaga pendidikan lebih mengintegrasikan literasi media dan digital dalam sistem perjalanan baik secara formal maupun informal. Oke, baik, rupanya makalah dari judul di atas yaitu Komunikasi Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari sudut pandang ilmu komunikasi dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.